Ya, di sini sudah bertambah lagi teman kita yang lain. Mungkin saya akan menyapa satu-satu ya. Mungkin dari Grace Simanjuntak ya, dari Kepemanduan. Selamat malam, Grace. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Grace. Ya, mungkin saya akan menanyakan malam. Gimana kabarnya? Sehat. Mana kabarnya, Grace? Sehat ya? Sudah Masih selesai ada UASnya? beberapa matkul sih, Pak, yang belum presentasi. Ya, semoga Iya, semuanya cepat selesai ya dan mendapatkan nilai amin. yang baik. Amin. Amin. Ya, mungkin yang belum teman yang lain, materi kali ini bakal dibawakan oleh coach atau bisa juga kita bilang Pak Faisal Ansyari yang membawakan judul memperbaharui peta perjalanan hidup. Ini juga dikerjasama oleh Ribon dan HCR Positive Vibes. Kita menunggu sebentar untuk Pak Faisal. Assalamualaikum Mas Ardi. Bisa dengar suara saya? Siap. Ya. Oke, thank you Mas Ya, Ardi udah Waalaikumsalam Pak Faisal. ngebuka acara ya. Bisa Pak. Oke, nanti mungkin kita tunggu sampai jam Siap. 8 lebih 10 ya. Nanti kita main game dulu Siap. ya. Awalnya kita main game dulu. Kita akan menantang teman-teman yang sudah hadir hari ini nih. Kira-kira seberapa greget ngalahin game kita. Gitu Mas Ardi, siap ya? Baik. Oke, di sini ada Grace. Siap Pak. Grace. Baik, kita menunggu dulu ya Pak ya. Ya, kita tunggu ya sampai jam 8 lebih 10 menit ya. Nanti kita akan langsung mulai gamesnya. Grace. Ada Grace, ada Azhar. Zar, sehat Zar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Iya. Lagi Azhar. Ini kayaknya Azhar semakin ini ya, semakin seger ya Ramadan ini. Semakin berkembang Pak. Berkembang ya. Saya itu fotonya kayaknya bukan Azhar ya, itu nggak mirip ya. Itu zaman SMA Pak. Oh zaman SMA ya, waduh berarti ya, udah biar aja Pak. pertumbuhan ya. Iya. Iya ada Azhar, ada Grace. Grace sekarang lagi di Medan, Grace? Udah pulang kamu? Iya, Pak. Saya lagi balik soalnya kalau sampai Agustus di Bandung, bingung juga mau ngapain, Pak. Iyalah ya. Paling juga nih bingung nih kan di Bandung ngapain ya. Oke, ada Grace, ada Deva. Deva. Deva tadi di mana sih, Bogor ya? Dev? Kenapa Pak? Kamu teh tinggal di Bogor sekarang? Iya. Pak. Depok ya? Depok. Depok Pak. Depok yang iya ding. Sehat semua Dev? Deg-degan nggak nunggu nilai saya Dev? Alhamdulillah sehat Pak. Deg-degan Pak. Sambil deg-degan ya. Kita ikut ini ya. Saya izin nyalain kamera. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Ya. Oke, dari Mas Ardi atau dari saya nih Mas Ardi? Mau ininya? Mau share-nya? Dari saya aja ya. Boleh dari Bapak Pak soalnya. Saya juga nggak bisa good. dari tadi Pak. Saya good dari saya aja deh. Oke, siap. Oke, saya izin share screen ya. Oke, siap. Saya izin share screen. Oke, siapkan HP dan HP kali ya. Coba ya kita lihat ya. Oke, kelihatan nggak? Sip, oke, kita main Kahoot dulu. Oke, ya, kita main Kahoot dulu ya sebelum kita mulai ya. Oke, silakan semuanya masuk ke ini ya. play.kahoot apa sih? Kahoot.it ya. Mungkin teman-teman yang di TI mungkin kalau kenal Bu Lita sama Bu Dela pasti udah biasa banget ya main ini ya. Oke, silakan masuk ke kahoot.it.
Terus silakan isi game pinnya ini, isi username-nya bebas. Oh, Deva udah masuk. Username bebas ya, terserah username mau apa aja. Oke, ada 2 player yang masuk. Oke. Siap-siap kita mulai. Siap-siap kita mulai. Oke, mau nyalain ini nggak ya? Masuk nggak sih suaranya? Nggak masuk suaranya ya? Suaranya masuk cuma di headset saya doang ya? Nggak ada suaranya ya? Kalau dilepas Iya nih Pak, ada nggak suaranya. ada suaranya. Di unmute udah. Iya. Oke, 4 orang. Oke, ditunggu yang lain. Nah, mulai ntar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Tasya. Tasya Wah, Umul Kulsum. wah Tasya. Selamat datang Tasya. Senang banget ada Tasya di sini. Sehat Sya? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Ya, Tasya di mana Sya sekarang? Masih di kosan Pak, belum pulang. Aduh, kasihan banget. Kenapa nggak bisa pulang Sya? Ini tadi abis eksam dulu. Ntar baru Oke. pulang. Oh, udah rencana pulang, udah ada? Udah, Kapan? tapi minggu depan apa minggu depanan lah kayaknya. Minggu depan ya, oke. Udah dapat tiket belum Sya? Orang di Bandung juga Pak. Oh, Di ya rumah gitu. saudara. Di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Aslinya mana? Domisili Aslinya orang tua? di Ciamis. Ciamis sih, ya deket atau ya. Kira-kira kemana gitu yang nggak bisa pulang ya. Iya Pak. Ternyata Ciamis. Jalan kaki atau Ciamis mah? Atuh, jauh Pak. Jauh ya. Oke, baru 5 orang nih. Sorry, ini ada yang banyak yang mau join. Ya, sorry. Oke, yuk. Ditunggu lagi ya, yuk. Kita mau main game nih. Bareng-bareng nih, yuk. Silakan masuk ke ini, kahoot.it. Nanti kita akan main quiz. Ini apa lagi Pak? Baru beres UAS langsung quiz lagi Pak. Tenang, ini kuisnya ngehereyan, istilahnya ngehereyan ya, bercandaan lah. Iya, perei Pak. Kehereyan. Iya, ngehereyan lah. Ngapain serius-serius ya? Udah beres UAS, tugas besar, udah capek ya kan, ngapain serius-serius sekarang ya? Oke, yang lain yuk. 8 orang. Kita tunggu sampai berapa nih? Tadi yang udah hadir berapa nih? 18 kayak kita akan tunggu sampai 15 deh, 15. Ayo, 15. Mas Ardi mau ikutan juga Mas Ardi? Mas Ardi ikutan nggak? Rame-ramein aja. Oke, ada Sri Intan. Sri, makasih udah hadir ya Sri. Sri Intan udah hadir. Ada Nisa juga. Iya Pak, Thank you, Sri. sama-sama. Yuk, kita gamesnya dulu yuk. Sebelumnya yuk. Nisa, Bu RT. Iya Pak. Ibunya kepemanduan nih. Udah hadir juga. Makasih Nisa udah datang. Ya. Iya sama-sama Pak. Yuk, kita tunggu sampai 15 nih playernya nih. 15 player kita start nih. Oh, ternyata banyak yang masuk dari luar email Telkom ya. Kalau luar email Telkom saya harus satu-satu soalnya. Ini yang nge-approve ya. Nih kan. Satu. Oke, yuk yang baru gabung, yuk kita main game dulu ya. Silakan buka ini kahoot.it. Lalu masukin game pinnya ini 9233568. Ya, ditunggu sampai playernya 15 deh. Thank you Bim, Bima udah hadir juga Bim. Bukan Izong nih. Ini sebenarnya anak-anak wali saya semua nih. Sebenarnya awalnya mau dibuat perwalian ya. Cuman kok kayaknya sayang banget kalau cuma perwalian doang nih. Akhirnya ya udahlah dibuat umumnya sekalian gitu. BTW dapat TAK nanti ya, dapat sertifikat loh. Tapi ntar sertifikatnya diisinya di feedback. Wah iya Pak. Nanti feedbacknya bakal di-share sama Bois nanti di akhir acara ya. Di akhir acara ntar akan di-share sama Bu Bois. Formnya nanti diisi feedbacknya, nanti dari situ baru kita akan cetak sertifikat.
Asik atau asik banget tuh. Dapat sertifikat lagi. Main game doang dapat sertifikat coba. Mantap ya. Mantap. Yuk, udah 23 nih yang gabung nih. 23 yang gabung. Yuk, Bentar Pak, teman ayo. saya mau join. Sok, ditunggu. Oke, Mike Wazowski sudah hadir. Siapa Mike Wazowski? Wow, Teh Nida yang mana nih? Teh Nida admin jangan-jangan nih. Pak itu Nisa, Pak, tapi salah ketik typo. Oh, salah. Nisa sama Nida. Oh ya, sebelahan ya. S sama D, oke, sebelahan ya. Good. Oke, udah 16. Oke, siap. Ada yang mau ditungguin lagi nggak nih? Oh, masih banyak ya Teh yang mau masuk ya. Pak, bentar Pak, teman saya mau join. Oke, Cina. ditungguin deh. Ditungguin. Sampai besok subuh ditungguin. Waduh, sampai sahur Sampai ya Pak. sahur. Yuk, yang baru gabung yuk. Tunggu. Silakan kita main game quiz dulu ya. Masuk ke kahoot.it, masukin game pinnya ini 9233568, terus isi username sesuai, bukan sesuai sih nggak bebas lah username-nya mau apa aja. Username-nya yang Raya juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, kita tunggu. Kepo, ada yang username-nya kepo ya. Jadi kepo kan kita jadinya kalau gitu. Siapa tuh? Kepo kan. Oke ya. Oke, 18 playernya. 19, siapa aja. Oke, 20 langsung start ya, siap ya. 20 kita start ya. Siap ya. Nanti pertanyaan gini. Pertanyaan ntar bakal muncul di layar ini, di layar saya ini. Tapi nanti jawabannya ada di HP gitu ya. Jadi jawabannya ntar ada warna, silakan dipilih jawabannya sesuai dengan jawaban kamu. Yang tercepat itu ntar nilainya lebih tinggi daripada yang jawabannya agak lambat gitu. Ya. Siap semua? Iya. Oke, kita mulai aja ya sekarang ya. Oke, siap semua ya. Kita start. 3, 2, 1. Nanti Pak, tungguin atuh Pak. Ini. Siap nih. Soalnya tentang peribahasa ya. Oke, silakan dijawab ya. Jerawat. Karena jerawat titik rusak bla 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 seangkatan. Oke, ini ya. Jawabannya apa nih? Dan nilai IPK muka lidah. Ya, siapa yang jawabannya apa kira-kira ya? Kita lihat. Ini tentang peribahasa semua nih soalnya nih. Pak, Hana nggak di ACC katanya. Oh, gak dia sih. Oke. Sambil ngasih sih nih. Oke. Ya itu Hana. Oke, good. Kita lihat jawabannya. Wah. Mukanya 11, padahal yang jawabannya adalah lidah. Malah gak ada yang milih ya. Karena jerawat titik biasanya seangkatan itu lidahnya udah rusak semua ya. Wow, jerawat lo gitu kan. Nah, ternyata gak ada yang milih lidah ya. 0 ya. Ada yang milih IPK. Ini apa ini hubungannya antara IPK dengan jerawat ya? Siapa yang milih IPK nih? IPK sama jerawat ya. Nilai sama IPK juga ya berpengaruh dengan muka ya. Jadi gitu ya. Jadi dosen tuh ada yang ngasih nilai tuh bagus kalau dia cantik gitu ya. Atau cakep gitu ya. Kalau misalkan dosennya cewek gitu ya, kalau cakep dikasih nilai bagus gitu ya. Kalau jerawatan gitu ya nggak dikasih nilai gitu ya. Oke, baiklah. Ternyata belum ada yang benar ya. Oke, ini soalnya ngeher ya, jangan serius-serius ya. Oke, siap, next ya. Mas Ardi, ikutan Mas Ardi. Next ya. Oke, lanjut. Oh, ini udah ada scoreboardnya nih. Ternyata si Bima nih 0 semua ya, karena nggak bener ya tadi ya. Ini yang paling cepat, yang paling atas ya. Oke, kita next ya, siap ya. Nomor 2. Berakit-rakit ke penghulu, berenang-renang ke mana? 13, 14, 15, 16, 17. Udah 18 ya. Sip. Wah, kesepian. Ke apa yo? Sok. Kita lihat apakah jawabannya benar semua, Pak 0 semua lagi. Ini soalnya soal cak lontong nih ya. Wah, banyak yang benar ya, 12 yang ke pelaminan ya. Iyalah kan ke penghulu ya. Gimana Tasya, udah siap ke penghulu? Belum Pak, belum cukup ilmunya. Aduh. Gak usah ilmu, itu mah tinggal modal ini ya, modal KU modal ke KU aja ya. Waduh. Bayar pendaftarannya. Oke, 4 orang menjawab ke tepian. Ini terlalu serius ya. Ini nggak teliti ya, karena bukan ke hulu ya, tapi ke penghulu. Ya, terlalu cepat bacanya ya. Kita lihat nih, siapakah yang dapat nilai? Wow, Trevor Phillips nih ya. Ini sejenis ini ya, lampu atau cukuran jenggot ini Phillips ya. Oke, Trevor Phillips apa nih Trevor Phillips ya?
Deva, berikutnya Aiman ya. Aduh saha, aduh teh. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Next, siap. Soal ketiga. Oke, jika ada wifi di ladang, bolehlah kita menumpang. Bang apa nih? Oh, siap. Ini dia jawabannya. Apa? Apakah ada yang kejebak sama pertanyaan ini? Wah, 13 menjawab benar, tethering ya. Karena mabar dan streaming juga termasuk tethering ya. Oke, dan ternyata nggak ini ya, nggak ada yang serius ya, nggak ada yang jawab mandi ya. Luar biasa ya. Berarti kalian udah terlatih dengan soal-soal yang menjebak ya. Bagus. Itu orang Telkom itu. Oke, 3 orang menjawab mabar dan 3 orang menjawab streaming ya. Kenapa nggak sekalian semua gitu ya, tethering ya. Tethering kan bisa buat apa aja, bisa buat mabar, streaming, kuliah online ya kan. Enak lah. Oke, lanjut ya. Kita lihat nih, siapakah yang... Oh, Deva, langsung naik ya. Terus di sini juga ada Tasya nih, naik juga Tasya. Nih, dan juga ada, ini climbernya ada Sri nih, Sri langsung naik 6 peringkat ya. Naik 6 peringkat. Nih Sri nih, highest climber. Oke ya. Jadi soal ketiga ya. Lanjut ya, soal keempat ya. Soal keempat, next. Ini dia. Tidak ada kuota, bla 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 pun jadi. Oke, siap. Kita lihat jawabannya apa nih. Wah, sip. 20 answers. Oke, wah kalian memang ini ya berpengalaman ya. Sudah terlatih ya. Ternyata 14 orang merasakan manfaat dari subsidi kuota ya. Jadi 50. subsidinya kapan datang lagi, Pak? Iya ya. Bulan depan nggak tahu lagi ya, bulan depan ya. Di review kayaknya kan lumayan tuh 3 kalian 30.000 dikalikan berapa 300.000 ya. Itu berarti kan ada 9 miliar tuh berarti. 9 miliar tuh yayasan YPT ngeluarin dana tuh. Kita lihat ya apakah bulan depan bakal ada lagi 9 miliar itu. Ya. Oke, 4 orang menjawab tidur ini kayaknya kenyataan ya, tidur ya. Siapa nih jawab tidur nih? Kenyataan kayaknya tidur nih ya. Nggak ada kuota udah tidur aja, ngapain ya. Oke, 3 orang menjawab nangis. Beli ya? Beli ya, bener sih. Beli aja ya. Dan 1 orang menjawab nangis. Jadi nggak ada kuota tuh bikin sedih ya. Karena nggak bisa streaming. Oke, kita lihat siapa scoreboardnya. Wow, Deva masih teratas ya. Deva masih di atas. Tasya langsung naik coba. Wah, Tasya peringkat kedua. Kita lihat apakah Tasya bakal menggeser Deva. Kita lihat ya. Oke, siap. Next. Siap-siap ya. Kita next ya. Next. Pertanyaan ke-5 dari 7. Duduk sama rendah, berdiri sama apa ya? Sama apa ya? Kita lihat ya, apakah jawabannya sudah mulai terlatih dengan pola-pola soal dari saya atau... Waduh, bervariasi ternyata ya. Duduk sama rendah, berdiri sama... Ternyata banyak yang jawab sama-sama ya, sama-sama. Duduk sama rendah, berdiri sama-sama gitu ya. Dan yang namanya juga sama tinggi ya, ini terlalu serius ini berarti ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi itu emang peribahasa kayak gitu ya. Oke, berdiri sama mantan, 3 orang sama mantan. Ini pengalaman pribadi kayaknya ya. Sama mantan. Berdiri sama mantan di pelaminan. Nah, itu lebih greget lagi tuh. Berdiri. Oke, kita lihat ya scoreboardnya ya. Waduh, Deva masih belum terkalahkan ya. Nih Valen, naik nih Valen nih. Ya. Oke, lanjut pertanyaan ke-6. Ini tinggal 2 pertanyaan lagi ya, siap-siap nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Sepandai-pandainya YouTubers melompat, akhirnya bla 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 juga. Oke. Kita lihat. Apakah kalian update dengan berita-berita terkini? Ataukah kalian hidup di gua? Kita akan buktikan dengan pertanyaan ini ya. Tapi bohong ya, Pak. Tapi bohong ya. Ternyata prank ya. Wah, berarti benar nih. Berarti 11 orang menjawab benar ya. Kita akan update dengan berita-berita hoax. Nggak hoax ya, ini beneran nih. Jangan-jangan pas ditangkap bilangnya bohong gitu ya.
Oke, 8 orang menjawab silver button ya. Ini terlalu serius sekali 8 orang ini ya. Serius banget ya. Kepleset 2 orang ya. Oke, next. Kita lihat apakah Deva Deva nggak terkalahkan ya. Masih tetap di singgasananya ya. Bima nih langsung peringkat kedua nih. Langsung highest answer streak, langsung jawabnya cepet berarti itu. Oke, soal terakhir siap ya? Kita jawab soal terakhir. Oke, soal terakhir kita siap. Ini soal terakhir nih. Sudah jatuh tertimpa, ini gampang banget nih soalnya ini, dah asli ini mah. Sudah jatuh tertimpa. Tertimpa apakah? Biasanya kalau jatuh ya tertimpa apa ya kalau jatuh ya? Oke, wah ternyata nggak banyak yang ini 8 orang dari tadi ini ya. Saya penasaran dari tadi 8 orang ini serius amat ya jawabannya. Sudah jatuh tertimpa tangga itu emang bener-bener ya. Ini kan kita nggak bener-bener kan bercanda ini tuh. Tapi 8 orang dari tadi 8 orang konsisten ya. 8 orang ini 8 orang yang serius ya. Oke, di 5 orang menjawab viral. Ya bener 5 orang viral. Karena emang sekarang tuh jatuh tuh bukan ditolong ya, malah di foto gitu ya, malah di Instastory. Orang jatuh malah dimasukin ke on the spot ya kan. 7 jatuh terlucu di dunia, dimasukin on the spot tuh. Siap-siap viral. Ada 4 orang menjawab duren ya. Waduh ini kayaknya lapar nih, jawab duren malam-malam ya. Oke, itu jawaban soal terakhir ya. Kita lihat scoreboardnya, podiumnya. Siapakah yang menang? Di juara ketiga dengan skor 3.000 ya, 878. Bima. Deva satu juara 2 ya. Siapa juara satunya nih? Juara satunya adalah Ilham. Dari mana Ilham? Ilham luar biasa. Hadir Pak. Ilham ada ya. Tiba-tiba langsung naik ya. Luar biasa ini. Deva langsung digeser sama Ilham ya. Luar biasa. Tasya tiba-tiba hilang ya. Tasya tadi langsung peringkat ketiga coba. Hebat banget. Sudah terjatuh Pak, tertimpa. Dapat hadiah gak Pak? Dapat hadiahnya tepuk tangan. Oke, sip. Selesai deh akhirnya games ya. Udah Mas Ardi, games. Akhirnya kita dapat pemenangnya ya. Ilham, Deva, dan Bima ya. Oke, Mas Ardi. Saya kembalikan ke Mas Ardi ya. Forumnya. Ini masih banyak yang ini ya. Mau gabung ya. Oke, Mas Ardi ada? Siap Pak. Cek. Dengar Pak. Sip. Kedengaran. Sip. Oke, terima kasih kepada Pak Faisal yang telah membawakan kita games yang menarik Pak ya. Waduh, bikin Games yang pusing. sangat menarik. Bikin emosi ya. Mungkin kita langsung aja Pak ya ke materinya. Oke. Yaitu materinya tentang pembaharuan peta perjalanan hidup. Kepada Pak Faisal, saya persilakan. Oke, baik, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, baik. Oke, kita lihat show. Ini dia. Oke. Saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih yang udah hadir ya di webinar malam kali ini. Banyak teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Ada Irul ya dari Makassar, ada Farhan Aiman. Ada Ilham juga tadi hadir. Ada Alfian, thank you udah hadir ya. Ada Fakhri Hasan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir ya. Nah, jadi sebenarnya ini materi yang saya izin menyampaikan kembali dari Academy Trainer ya. Jadi materi ini sebenarnya materinya Coach Hari, guru saya, yang saya coba untuk sampaikan kembali ke teman-teman semua. Yang harapannya kita tuh di sini bisa memberikan energi positif ya, di mana energi-energi negatif atau informasi-informasi yang kita bikin, aduh kok gini-gini amat ya lingkungan kita ya, itu negatif banget kan kalau kita dengerin.
itu bisa kita imbangi lah istilahnya gitu, imbangi. Oke, saya buka forumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita ingin ini ya, ingin melihat gitu ya, bagaimana sih sebenarnya high class respon itu apa sih sebenarnya gitu. Kenapa sih kita butuh high class respon? Jadi kalau kalian pernah baca bukunya ini ya, Seven Habits, itu sebelum 7 itu kita diawali dengan yang namanya proaktif gitu, kalau nggak salah, proaktif. Jadi di awal tuh sebelum masuk ke 7 sifat efektif orang itu gimana sih, itu sebelumnya diawali dengan yang namanya proaktif. Sebenarnya proaktif itu apa sih kalau kita lihat? Ini sebenarnya basic banget, dasar banget bagaimana kita menghadapi hidup ini. Tapi yang dasar ini kalau kita salah, kita tuh bakal salah terus berikutnya. Apa itu kalau yang disebut dengan proaktif? Jadi guru saya ini, coach hari ini ngajarinnya sederhana banget tentang apa itu proaktif. Tapi memang ini benar-benar ngena banget di hidup saya. Karena setahun kebelakangan ini, hidup saya itu kena badai ya gara-gara nggak pinter memberikan respon terbaik gitu. Jadi yang diajarin gini, kita setiap ada event, kejadian, itu hasilnya akan tergantung dari respon kita. Itu sebenarnya. Jadi kalau dibuat rumus tuh, kejadian plus respon kita sama dengan hasil. Jadi gini misalnya. Misal nih, dulu saya sebagai orang Surabaya ya, kalau misalkan di Surabaya itu kan tertib ya jalan tuh ya. Kan beda banget sama di Bandung ya. Mungkin teman-teman yang pertama kali datang ke Bandung itu kan mungkin kaget ya. Wih, kok kayak gini banget ya, orang-orang udah pada ngebut. Habis itu juga kadang-kadang juga beloknya ngaco gitu ya. Apalagi ibu-ibu itu kan, saya ke kiri belok ke kanan tuh kan. Kalau kita turutin itu kan, kita ikutin, oh bu yang bener aja lo bu gitu kan. Kita juga malah digalakin balik kan sama ibu-ibu kan. Nah, jadi sebenarnya gini, filosofinya sederhana. Ketika misalkan ada ibu-ibu yang tadi misalkan ya, ada ibu-ibu saya ke kiri, dia mau ke kanan, kita di kanan nih. Pas dia belok, kita hampir ketabrak. Nah, itu event ya, itu kejadian ya. Nah, kejadian itu hasilnya tergantung dari respon kita ngelihat ibu-ibu itu. Misal, respon kita ada 2 nih. Pertama, respon kita akan ngajak berantem tuh ibu-ibu. Ya, itu respon pertama. Bu, yang bener aja bu. Bu, belok yang bener dong bu, sennya gitu kan. Nah, ibunya ternyata lebih galak lagi kan ke kita. Mau apa dek? Nggak terima kamu dek gitu kan. Akhirnya apa? Berantem sama ibu-ibu. Malu lah di jalan kan. Apalagi kalau misalnya kita laki kan, kalau misalnya kita laki berantem sama ibu kan malu banget kan. Atau respon yang kedua, ketika ada ibu-ibu kayak gitu, kita responnya adalah ngalah. Kalau misalnya kita ngalah gimana tuh? Oh ya deh bu, biarin lah. Ini ibu-ibu kayaknya lagi banyak pikiran nih, udah kita biarin aja lah. Kita maafin. Akhirnya apa? Akhirnya juga nggak berpanjang gitu, buntutnya nggak manjang. Masalah itu nggak berbuntut panjang, itu dia. Nah, hal itu sederhana itu diajarin di HCR-nya coach hari ini. Jadi coach hari ini guru saya ngajarin hal yang sederhana itu, basic banget, tapi itu benar-benar ngerubah hidup saya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu, HCR ya, high class response. Oke. Kita bahas itu, tapi dengan tema yang disini kan adalah tentang memperbarui peta perjalanan hidup kita. Oke ya. Pertama, kenapa sih kita perlu memperbarui peta perjalanan hidup kita gitu ya? Soalnya apa? Kita lihat ya, sekarang saya izin next slide. Kenapa sih kita perlu memperbarui peta hidup kita? Jawabannya sederhana. Kita melihat bahwa ternyata sekarang fenomena-fenomena COVID ini kan kita lihat bahwa ternyata dunia di luar kita tuh berubah ya. Bayangkan ya, yang dulunya McD itu ya, McD, KFC, yang mungkin dulu tuh saya punya cita-cita ya, kalau misalkan saya udah besar, kaya gitu ya, pengen bisa punya satu gerai aja fast food gitu ya, entah McD entah KFC, mungkin saya bakal kaya dan mungkin saya puas tuh tiap hari makan fast food gitu ya. Tapi ternyata sekarang fast food KFC sama McD ini ternyata ada sebuah fenomena baru, yaitu mereka menutup gerai-gerainya. Artinya apa? Sudah terjadi pergeseran gitu ya.
yang dulunya dikira oh fast food tuh pasti laku deh gitu. Yang namanya bisnis kuliner tuh pasti laku. Dan sekarang dengan ada COVID ini, tiba-tiba semua bisnis-bisnis yang kayak gitu tiba-tiba kehilangan order, ya nggak? Dan ini kita harus tahu ya bahwa ini adalah new normal. Kalau kita bilang ini adalah new normal, kenapa? Karena saya tadi baru baca postingan guru saya di Malaysia. Di Malaysia itu kemarin udah PSBB 50 hari. Setelah PSBB 50 hari, akhirnya sekarang udah dilonggarkan PSBB-nya. Dan Indonesia baru beberapa minggu paling ya Indonesia PSBB ya. Tiba-tiba langsung dilonggarkan kembali. Nah itu kan apa istilahnya? Kalau saya bilang adalah kita bingung aja nih. Ini sebenarnya apa sih kalau kita baca berita itu kan kayaknya ini bener gimana sih kita harus tetap di rumah atau mending kita pergi aja gitu kan, karena kan kabarnya usia 45 tahun ke bawah dibiarin aja kepapar COVID gitu. Kita bingung banget nih gimana nih bagusnya nih. Kita harus gimana nih kan? Terus kalau misalkan dibilang, kalau misalkan dulu pejuang zaman dulu tuh kan harus bawa senjata gitu kan. Terus kita dibilang pejuang zaman ini adalah yang rebahan di kasur. Nah, apa bener kita cuma mau rebahan di kasur doang? Udah cukup jadi pejuang. Ini pertanyaan-pertanyaan penting nih kita bakal bahas hari ini nih. Tentang bagaimana kita bisa memperbarui diri kita gitu. Kita punya peta hidup atau belum? Kalau misalnya kita udah punya peta hidup, kita perbaruin. Dan mungkin kalau kita belum punya peta hidup, maka kita buat dari sekarang, teman-teman. Peta hidup ini. Dan yang pasti ini teman-teman. Teman-teman hari ini udah hadir ke sini 32 orang. Terima kasih buat teman-teman 32 orang ini udah hadir. Itu berarti kita udah sadar bahwa kita punya hal yang kurang gitu ya. Jadi misalkan kita ngelihat nih, fenomena di luar itu berubah semuanya, semua berubah, bisnis berubah, pendidikan berubah, ya kan kalian udah merasain kan bagaimana nggak enaknya dikasih tugas sama dosen di rumah kan, bagaimana rasanya kerja kelompok dengan kondisi online kan, itu kan aduh menyiksa banget itu kan. Dan rasain tuh, kita kalau misalnya kita nggak berubah itu kayaknya kita nggak ini deh, nggak akan bisa survive itu, ya nggak? Artinya apa? Kita sebenarnya dipaksa untuk berubah gitu. Tapi kita nggak tahu nih merubahnya dari mana. Tapi minimal kita udah hari ini udah sadar bahwa kita perlu berubah, ya kan? Itu ya. Itu yang penting. Oke. Lanjut. Oke, ini dia. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang berbahagia, saya ucapkan kalian selamat datang di zona transisi. Kalau dulu di zaman dulu ya, ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah gitu ya. Mungkin coba kita pikirin, kira-kira bisa nggak ya, kira-kira COVID ini berpengaruh gitu ya. Artinya apa? Mungkin nanti ya, ada zaman di mana zaman dibilang adalah before COVID dan zaman after COVID. Seperti layaknya kayak ini. Ada zaman prasejarah dan zaman sejarah yang ditandai dengan yang namanya ditemukannya tulisan. Ya nggak? Atau juga, kita juga pernah tahu ya, ada zaman namanya zaman Masehi dan sebelum Masehi yang ditandai dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Masehi dan ada setelah Masehi. Atau juga ada yang namanya zaman sebelum hijrah dan sesudah hijrah yang ditandai dengan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka nggak memungkiri juga bahwa ternyata mungkin bakal ada yang namanya zaman before COVID dan after COVID. Yang mana semua itu berubah, changing. Dunia ini berubah banget. Itu dia. Pertanyaan adalah ketika dunia ini berubah, kita berubah juga nggak? Gitu. Kita siap nggak merubah diri kita supaya bisa menyesuaikan dengan zaman? Gitu. Oke ya? Oke, kita melanjut. Kenapa sih kita penting banget nih belajar ini? Karena kita tuh sekarang masuk ke zaman validasi. Ya, di tengah-tengah ini zaman validasi. Kita hidup di dua zaman. Zaman before COVID, zaman after COVID. Yang after COVID nanti ada new normal, ya kan? Mungkin nanti setiap kalian masuk kampus harus cuci tangan, harus apalagi misalkan harus cuci muka mungkin ya, nggak mungkin cuci muka ya, pakai masker misalkan harus kuliah. New normal, ini semua new normal. Tapi pertanyaan adalah di zaman validasi ini, beneran nggak sih kita kuat? Beneran nggak sih kita bener-bener pinter? Dikasih kuis online aja, kita langsung teteran. Biasanya kita bisa nanya teman-teman gitu ya, gimana nih caranya ajarin gua dong? Pas dibuat online tiba-tiba langsung, kayaknya susah juga ya nanya teman-teman kalau ketika online gini ya. Kita kehilangan power gitu. Kalau selama ini kita gantungin hidup kita ke teman kita buat belajar gitu ya. Sekarang ketika dibuat online,
kok kayaknya apa ya istilahnya, ada kayak kita tuh kebenaran pinter nggak sih? Kok kita kayaknya dapat A, kok kayaknya kita nggak pantas dapat A gitu ya? Atau yang terakhir, bener nggak sih kita bermanfaat buat manusia? Kalau kita ngerasa udah bantuin orang gitu ya, atau misalnya kita udah pakai jaket himpunan gitu misalkan. Pertanyaannya adalah, bener nggak sih kita udah pakai jaket himpunan, udah bermanfaat buat teman-teman kita gitu? Apakah kita pakai jaket himpunan itu cuma buat keren-kerenan doang gitu? Kita pakai jaket UKM, kita pakai jaket apalagi ya, Ormawa dan lain sebagainya, BEM misalkan. Kita benar-benar bermanfaat belum sih buat teman-teman kita? Atau kita cuma buat bangga-banggaan doang nih? Ikutan himpunan, ikutan Ormawa, ikutan UKM, dan lain sebagainya. Nah, kali ini, malam ini teman-teman kita akan bahas bagaimana sih seharusnya kita di zaman ini gimana gitu. Oke, lanjut ya. Oke, nah teman-teman, tadi pertanyaannya ya, sudah puas nggak kita dengan kapasitas kita yang sudah kita punya sekarang ya? Nah teman-teman, silakan kalian tulis di kolom chat ya. Dua hal, apa yang akan kita maintain dan apa yang kita improve ya. Jadi kalian silakan tulis di kolom chat ya. Dua hal misalkan ya, di sini adalah apa yang mau di maintain. Berarti artinya apa? Apa yang kalian pernah punya dan ingin diperbaikin gitu. Jadi misalkan nih dari segi disiplin diri nih kayaknya kamu perlu di maintain nih. Yang kedua, apa yang mau diimprove? Oke, silakan tulis di kolom chat teman-teman. Saya tunggu. Apa yang ingin kalian improve nih? Oh, saya pengen improve kemampuan public speaking saya nih. Oh, saya pengen improve kemampuan saya buat ngoding misalkan teman-teman yang dari SI. Oh, saya pengen belajar ini belajar tentang manajemen nih. Gimana caranya bisa nge-manajemen teman-teman saya nih. Oke, silakan tulis di kolom chat ya. Apa yang mau di-maintain dan apa yang mau di-improve. Oke, silakan. Oke, tulis di kolom chat. Kira-kira apa yang mau di-maintain ya? Kayaknya saya merasa kayaknya ini disiplin diri kurang nih. Kayaknya saya ini belajarnya malas-malasan nih. Kayaknya saya harus maintain ini. Kayaknya saya harus diperbaiki nih cara pola saya belajar nih. Saya nggak bisa belajar ini terus. Ketika online kayaknya susah nih kalau misalnya saya masih malas-malasan. Saya masih gantung sama teman saya nih. Itu misalkan kayak gitu. Oke, Grace sudah masuk ya. Grace bilangnya yang mau di-maintain adalah pola hidup. Ya, pola hidup yang akan di-improve adalah life planner ya. Life planner itu berarti kita ingin improve peta hidup tadi ya. Berarti nyambung banget nih Grace. Thank you udah hadir Grace di sini. Berarti semoga ini bisa bermanfaat banget ya. Pas nih. Yang ingin di-maintain pola hidup ya. Misalkan bangun pagi itu gimana sih harusnya. Terus pola makan gitu kali ya. Pola makan gimana. Terus juga olahraga. Itu juga perlu dipikirin tuh. Oke, lanjut juga. Nisa. Oke, maintain. Time management. Oke, yang di-improve adalah public speaking, disiplin diri. Nah, ini juga perlu di-improve. Berarti udah punya, tinggal dinaikin, tinggal dilatih itu yang di-improve ya. Oke, Nisa udah bisa public speaking nih. Tinggal dilatih, cari sebanyak-banyaknya latihan. Ya. Tulis dan apa yang di komitmen dalam diri sendiri gitu ya. Rizal Bima, apa yang di-maintain? Mindset tentang nilai. Yang di-improve adalah antusias terhadap sesuatu. Good. Ya. Azhar, yang di-maintain mental. Biar nggak gampang capek gitu ya, gampang apa istilahnya mutung ya. Yang di-improve kerja keras dan cerdas. Oke. Hasna lagi, yang di-maintain konsistensi. Yang di-improve skill. Ini skill macam-macam ya berarti ya. Oke, Maria yang di-maintain adalah semangat belajar. Semangat terus berarti ya. Gimana caranya biar semangat terus? Ya, ini ntar kita bahas nih. Gimana caranya biar semangat belajar terus, semangat terus. Enggak, apa istilahnya, angin-anginan gitu ya. Yang di-improve pola hidup, good ya. Oke, Ilham yang di-maintain disiplin, percaya diri, konsisten. Yang di-improve public speaking, leadership, good. Ini nanti berarti harus ikut beberapa kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan. Nanti insya Allah kemahasiswaan nanti pas liburan ini kita nggak nganggur ya. Jadi ntar kita akan bikin festival webinar nanti. Sebenarnya ini kita nunggu kalian beres UAS dulu, beres tugas, dosen juga ada beres input nilai, udah tenang.
baru ntar kita ada pelatihan ya. Ntar ditunggu. Ntar teman-teman dari Kepulauan 2 juga pasti bakal bantuin ya. Oke, Iqbal Fadilah. Yang di-maintain manajemen waktu, yang di-improve social skill. Good. Kayak penting banget tuh social skill tuh. Ya, pasti kalian ketika online ini pasti bakal banyak banget social skill yang kalian nanti harus improve. Kenapa? Karena online itu susah loh. Orang ketika ngelihat offline tuh enak kan. Orang ketika ngomong tolong dong itu enak. Kalau misalkan tolong dong di chat kan bang nyuruh apa gimana gitu. Karena nggak ada titiknya, nggak ada nadanya ya kan. Gitu deh. Jadi perlu diimprove tuh. Masalah itu tuh. Bener banget. Tasya yang di-maintain kepercayaan diri, yang di-improve public speaking. Oke, bener banget. Oke, Alfian konsisten belajar, improve disiplin waktu. Good, thank you Alfian. Aulia Ramadhani percaya diri ya yang di-maintain, improve soft skill. Good. Terus tadi yang belum dibaca Sri tadi yang di-maintain adalah percaya diri, yang di-improve time management. Good. Widya yang mau di-maintain konsistensi, yang di-improve public speaking, manajemen diri. Good. Valen yang di-maintain keingin tahuan hal baru gitu ya. Yang di-improve konsistensi. Good. Deva yang di-maintain komitmen, yang di-improve skill terkait IT. Good. Iya bener banget nih skill terkait IT nih. Kemarin saya juga baru ngeberesin 60 jam belajar online. Ternyata pasti belajar lagi, ternyata oh banyak yang saya nggak ngerti gitu. Jadi belajar lagi tuh. Jadi memang benar-benar perlu belajar lagi nih skill IT nih. Mumpung libur ini pakai tuh. Mumpung banyak kuota 50 giga tuh sayang kalau misalnya buat mabar doang. Mabar paling cuma segiga ya. Dikit-dikit tuh ikutan apa namanya? Kelas online lah apalah gitu lah. Sip, thank you teman-teman yang udah ngisi ya. Berarti kita udah tahu ya bahwa kita tetap masih kurang kapasitas kita nih. Masih banyak yang bisa berkembang. Masih banyak yang bisa di-improve dari kita itu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Pertanyaan adalah ini dia. Kira-kira perlu nggak sih kita memperbarui peta hidup kita gitu? Kalau kita tadi lihat, oh ya kita tuh kan dari maka kalau kita nggak puas dengan kapasitas diri kita, maka kita perlu banget memperbarui peta hidup kita. Kalau belum punya peta, maka kita perlu bikin peta dari sekarang. Oke ya. Oke. Teman-teman gini coba, rasain. Ketika belajar di rumah ini kan kerasa banget ya bedanya dengan belajar di kampus. Kalau belajar di kampus, dosen tidur tuh nggak apa namanya. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh mahasiswa saya tidur apa enggak. Ya kan misalkan lagi kuliah gini tidur apa enggak. Tapi pertanyaannya adalah, kalau dulu di kampus kalian nggak tidur tuh bisa nangkep dikit-dikit ilmunya gitu ya. Kalau misalkan sekarang nih ada kesempatan nih dosen nggak tahu nih pas saya lagi belajar saya tinggal ke mana gitu kan, saya sambil lagi mabar sama teman, sebenarnya bisa aja saja. Pertanyaan berikutnya adalah apakah itu apa namanya yang akan menjadi kualitas kita gitu. Karena belajar di rumah itu benar-benar banyak tantangan loh, nggak sama dengan kita tadi ya. Kita kalau misalnya kuliah offline ya, tugas kelompok ya kan, kerja kelompok. Kalau misalnya kita mager tuh, ya udah tinggal sama kelompok udah, gitu aja kan. Kelompok nggak mau, kamu nggak nanya ke kelompok kamu, nggak nanya ke yang lain, ya udah kamu bakal tinggal sama kelompok kamu gitu. Dianggap udah ngerti, ya kan. Nah, selain itu juga mungkin juga kalau kalian udah ngerasain juga ya, stres juga banyak tugas dari dosen ya kan. Apa namanya, tugasnya banyak ya kan, terus dosennya kayaknya, ini dosennya enak banget nih, cuma ngasih tugas doang, berat-berat lagi tugasnya. Mana teman mana nggak ada yang bisa ditanyain ya kan. Apalagi teman-teman yang ntar KP itu kan kerasa tuh ntar KP online itu gimana itu, kebayang nggak KP online? Nggak ada yang bisa buat nanya-nanya, kita harus belajar sendiri di apa namanya di website ya kan, di Google nyari-nyari sendiri, googling gimana cara ngodingnya dan sebagainya ya kan. Itu aja ya yang harus kita paham bahwa kita nggak bisa kalau misalnya kita nggak berubah gitu. Kita perlu perbaruin tuh ya. Oke, rasa ya. Nah, kita udah tahu tuh bahwa kita banyak kegelisahan bahwa kita harus berubah. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah kita mau mulai dari mana? Itu dia.
kita mau mulai hidup kita berubah dari mana. Nah, ini dia, saya punya sebuah teori ya teman-teman, bahwa kita akan mulai dari sini nih. Ini adalah sebuah teori dari yang namanya Kubler-Ross, teman-teman, yang namanya change curve. Jadi ini curve yang dipakai sebagai dari leader ya, untuk ketika ada sebuah perubahan gitu ya, change management. Jadi misalkan bayangin ya, ada sebuah perusahaan mau nerapin IT. Nah, perusahaan ini nggak siap dengan perubahan itu, karyawannya pada nolak. Misalnya dulu saya pernah tuh dapat project di sebuah perusahaan BUMN gitu ya. Kita diminta bikin sebuah sistem informasi. Yang mana currently mereka pakai yang namanya Excel. Jadi masukin data itu pakai Excel. Ketika kita install sebuah aplikasi yang udah nggak perlu pakai Excel lagi, yang pasti otomatis gitu ya, ternyata nggak dipakai aplikasinya, Kak. Udah kebiasaan pakai Excel. Udahlah, kalau misalnya pakai Excel dia udah bisa, ngapain harus pakai yang canggih-canggih banget gitu. Akhirnya apa? Kita lihat nih, ternyata dari segi manajemen orang kayak gitu bisa kita gambarkan dengan kurva ini gitu ya. Oke. Dan ini juga pengalaman saya banget nih, ketika dulu pernah ngerasain banget ini ketika ini udah record ya. Tapi kerekod ya ini ya. Ketika staf kemajuan saya dipindahkan. Namanya Teh N gitu ya. Pasti udah tahu semua ya. Teh N ini dulunya adalah staf kemajuan saya. Dulu ketika Teh N ini dipindahkan tanpa persetujuan saya oleh atasan, saya masuk di fase ini, denial. Ketika masuk ke fase denial, akhirnya bilang, oh nggak mungkin lah Pak, bisa dibalikin kan Pak, ini Pak, nggak mungkin lah dia dipindahin gitu. Ternyata lama-kelamaan saya udah ngomong ke semua orang, ternyata tetap gak bisa berubah. Saya masuk tuh fase frustasi itu. Waduh, nggak bisa balikin lagi nih staff saya nih. Padahal saya wawancara dia sendiri, terus tiba-tiba dipindahkan. Padahal kualifikasinya udah sesuai banget tuh sama kemahasiswaan. Ternyata akhirnya saya masuk ke frustasi tuh, fase frustasi. Akhirnya apa? Kalau saya lama-lama frustasi terus, saya akan masuk ke ini nih, fase yang namanya depresi. Ya nggak? Sama seperti kita ngelihat orang-orang yang kena COVID sekarang. Orang-orang yang kita bisa lihat ya, ternyata ada beberapa, kita bisa bagi nih, misalkan nih, kalau kita lihat orang-orang yang bekerja gitu ya, dalam bekerja, itu saya bisa menganalisa gitu ya, bahwa ternyata ada dua orang ya. Kalau misalkan nih, orang-orang yang biasa bekerja, mentalnya adalah mental pekerja, kayak saya pribadi mental pekerja nih. Ketika kehilangan pekerjaan, saya akan bingung tuh. Duh, gimana nih? Saya udah biasa nyaman dengan kerjaan ini nih, ngajar. Terus tiba-tiba misalkan nih di PHK, maka saya akan bingung tuh, gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan lagi. Tapi kalau kita lihat, orang-orang yang berjiwanya adalah entrepreneur, pengusaha gitu ya, itu hampir kita lihat bahwa teman-teman yang pengusaha itu bisa survive loh. Teman-teman saya yang dulunya jual bakso gitu ya, terus tiba-tiba sekarang jualan frozen food. Wah, hebat banget. Cepat banget langsung beralihnya. Terus juga kemarin ada juga tetangga juga yang dia itu pengusaha Land Rover di Lembang ya kan. Jadi kalau misalkan kalian pernah ke Lembang gitu ya, nyewa Land Rover itu sama tetangga saya itu di Lembang, tetangga mertua saya. Itu tiba-tiba sekarang langsung berubah ke bisnis makanan. Karena mentalnya mental pengusaha gitu. Jadi bisa langsung berubah gitu. Artinya apa? COVID ini kita bisa lihat orang-orang COVID ini yang menghadapi COVID ini meresponnya gimana? Ada yang denial, menolak ya kan? Ada yang langsung frustasi, ada yang sekarang mungkin depresi gitu. Dan juga kita lihat nih di sini ketika orang depresi akhirnya makin lama makin turun gitu depresinya. Sampai kapan? Sampai kapan dia turun? Sampai dia memutuskan untuk berubah. Gitu. Kapan depresi ini? Depresi ini ketika dia looking for the past. Ketika dia melihat masa lalunya, saya singkat dengan LP ini ya, maka dia akan terus-menerus denial, frustasi, depression. Ketika, dulu tuh kayaknya enak ya, ketika saya dulu di kerja gini ya gitu ya. Atau misalkan kalian dulu juga ngerasain ya, dulu kayaknya enak ya kuliah offline ya, ketemu teman-teman gitu ya, ngelihat pas gitu ya. Terus dosennya juga bisa langsung tepat ketemu gitu kan. Kalau misalnya mau kuis juga bisa tanya teman-teman buat belajar bareng gitu kan. Enak banget ya gitu ya. Kita masih dalam fase denial. Dan sekarang ketika ada perubahan terjadi, kita harusnya nih berubah nih.
kita ambil keputusan untuk apa? Saya singkat dengan LF, artinya looking for the future. Kita melihat masa depan. Eksperimen, masuk ke fase eksperimen. Fase eksperimen itu artinya fase ketika kita tuh nyoba-nyoba. Oh, bentar. Saya tuh hobinya ngoding, belajar ngoding gitu. Atau bahkan saya nih nyoba ini kemarin. Saya udah lama nih nggak punya hobi lagi nih. Saya nyoba tuh pakai saya beli tablet, saya oret-oret tuh ikutan gambar. Saya misalkan bikin gambar bisa nggak ya? Saya nyoba itu latihan gambar, eksperimen. Kita nggak tahu bakat kita sampai kita nyoba, itu dia. Akhirnya sampai kita fase ke acceptance nih. Ketika kita udah eksperimen, oh iya ternyata kita bisa loh hidup kayak gini loh dengan new normal. Kita masuk ke fase acceptance, itu dia. Oke ya, itu dia. Nah pertanyaannya kita udah nggak sampai sini. Ketika ngadepin yang namanya COVID ini, kuliah online tuh benar-benar merubah semua cara kita belajar. Kita udah akses belum? Atau kita masih denial? Atau frustration? Atau mungkin bahkan udah sampai depression gitu. Maka teman-teman, acceptance teman-teman. Ya. Oke, nah ini yang sebelah sini, ini ada strategis ya. Ini adalah kalau misalkan kita sebagai teman gitu ya. Kalau misalnya di sini contohnya sebagai leader ya. Leader ketika melihat ada bawahannya yang masuk di fase-fase ini strateginya masing-masing. Dan ini teman-teman, saya titip nanti ke teman-teman semua yang di sini, 32 orang ini, nanti kalian boleh banget untuk menyebarluaskan ini. Jadi ilmu ini kalian boleh nanti sebarin lagi. Yang mana nanti ini tugas kalian ya. Kalau kalian teman-teman kalian denial, yang masih nggak nerima nih COVID, gimana sih nggak nerima, nih, create alignment. Apa artinya? Bikin kesepakatan, nih gimana nih kalau misalnya teman bagian teman satu kelompok nih, bikin kesepakatan, gitu. Lu bagian ini yang ngerjainnya lah. Lu bagian aja mungkin. Kalau lu mau nemu teman lagi yang warna ungu nih, frustration, dia punya frustasi terus, nih, tugasnya kita adalah ngajak ngomong, maximize communication. Apalagi teman-teman yang di fase biru tuh. Fase biru kan lagi fase depresi. Aduh, kayaknya gue nggak bisa nih berubah nih. Kayaknya udah gue mending nganggur aja lah gitu misalnya. Atau udahlah gue biarin IPK jelek lah. Salahnya COVID nih gitu. Maka tugas kita sebagai teman yang baik, kita lakukan ini, spark motivation gitu. Nah berikutnya, syukur-syukur kalau teman kamu udah masuk ke fase eksperimen. Atau mungkin kita ini ya, kita udah masuk ke fase eksperimen. Maka tugasnya adalah ini dia, berikutnya adalah develop capability. Ini dia, tugas kita di sini. Ketika kita tahu bahwa kita harus ngelihat masa depan, maka tugas kita sekarang adalah ini dia, mendevelop kapasitas kita. Kita mau jadi apa? Kita mau ngimprove apa? Skill apa yang perlu kita butuhkan untuk next berikutnya ini? Change ketika ada perubahan ini kita mau ngimprove apa? Ini di sini eksperimen. Apa aja boleh kalian coba? Skill apapun tadi, misalnya tadi skill gambar, skill ngoding, skill apalagi skill public speaking dan lain sebagainya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, itu cobain semua eksperimen. Siapa tahu tuh jadi skill baru kamu gitu. Mumpung kalian liburan, mumpung kalian nggak punya kerjaan, jangan sampai cuma rebahan doang, tapi coba yuk eksperimen di kita tuh bisa apa sih? Jangan sampai apa istilahnya apa ini ya? Jangan sampai kita tuh nggak ngerti bahwa kita punya bakat itu, tapi kita nggak pernah explore gitu. Akhirnya kita nggak tahu, kita nggak tahu, ternyata kita bakatnya banyak loh gitu. Sampai nanti ketika kita masuk ke fase acceptance. Fase acceptance artinya apa? Kita ntar bakal share knowledge. Oh, aku dulu pernah ngalamin ini loh. Kayak saya nih pribadi, ketika saya udah ngalamin perubahan banget ya, perubahannya berat banget ini ya. Akhirnya berikutnya akan saya share knowledge. Oh, dulu saya pernah ngalamin loh. Kayak gini loh. Saya pernah ngalamin denial, saya pernah ngalamin frustration, saya pernah depresi. Berikutnya, saya masuk ke fase eksperimen dan berikutnya juga akan saya share knowledge ke orang lain. Oke, kebayang ya. Jadi ilmunya ilmiah banget nih dari Kubler-Ross nih tentang perubahan. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau sharing dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, saya buka pertanyaan dulu. Mas Ardi, kita buka pertanyaan dulu Mas Ardi. Oke, Mas Ardi ada nggak ya? Terus jangan Mas Ardi nih. Oke, yang mau nanya boleh di chat, boleh di open mic deh. Silakan, teman-teman.
Kalau mau nanya boleh. Oke. Ini typical tell you ya. Kalau misalnya di sana ada nanya, diem. Sharing aja. Yuk, kita sharing yuk. Ada yang mau nanya nggak di sini? Sampai sini deh. Bagaimana kita ngerespon perubahan? Oke, kalau mau nanya di chat ya. Oke, kalau gitu saya izin lanjut ya. Oke, sekarang kita tahu bahwa berubah itu penting banget. Nah, tapi di sini ya, ada prinsip-prinsip penting yang perlu kita yakini dulu sebelum kita mau berubah nih. Oke, prinsip pertama adalah, ini dia. Prinsipnya adalah, your map is not your territory. Artinya apa sih? Gini, kalau kita orang Bandung gitu ya. Misalnya kita tahu nih, yang namanya Jalan Ahmad Yani itu ya di situ, ya di dekat Cicahem gitu ya. Tapi ketika kita bilang, misalnya kita ke Jakarta gitu ya, kita bilang, Jalan Ahmad Yani itu beda lagi pasti. Tapi kita kekeh dengan Jalan Ahmad Yani itu di Bandung tuh yang dekat Cahem gitu. Kalau di Jakarta beda lagi padahal. Nah, contoh real gini deh. Contoh misalkan kalau kita dibilang ini contohnya saya misalkan, Sal, kamu gendut banget sih. Saya bilang, enggak, saya kurus, saya slim kok gini. Artinya apa? Saya memungkiri bahwa teman saya yang memberikan masukan, kamu tuh gendut, Sal, gitu. Saya bilang, enggak, gua kurus kok. Jadi saya memungkiri apa yang teman saya lihat itu. Bukan artinya kita harus menerima semua kritikan ya, tapi kita perlu memfilter. Ada yang jadi masukan, ada yang jadi kritikan gitu. Nah, ini artinya apa? Kita kadang-kadang punya pemahaman yang kekeh yang mungkin bisa jadi salah gitu. Nah, ini sekarang kita coba prinsip ini kita yakini bahwa belum bisa jadi hal yang kita yakini belum tentu benar. Gitu. Jadi misalnya kita ngerasa, ya udahlah gue dengan cara belajar seperti ini, ya udahlah gue pasti bisa lah dapat IPK bagus. Gak usah berubah amat lah, ngapain berubah juga. Nah ternyata kalau kita tetap kekeh dengan kehidupan kita seperti itu, nggak ngerespon perubahan, ya udah siap-siap aja masuk ke fase depresi lagi, gitu. Prinsip yang kedua, ini ke back ya. Prinsip kedua ini dia. Prinsip kedua adalah ini dia. 100% navigasi ada di tangan Anda sendiri. Artinya gini teman-teman. Kita jangan sampai nyalahin orang lain di luar diri kita ketika kita ngalamin hal yang nggak enak gitu. Misalkan ini ini salahnya pemerintah nih, kita nggak dikasih subsidi nih misalnya gitu. Artinya apa? Kita menaruh diri kita di tangan orang gitu, di tangan orang lain. Kita nggak merasa punya navigasi diri sendiri gitu ya. Jadi serahin aja navigasi itu kepada diri kita sendiri dan Allah dan Tuhan gitu ya. Artinya apa? Tuhan itu udah baik banget tuh. Kita udah dikasih pilihan untuk memilih gitu kan. Kita boleh memilih yang benar, milih jalan yang salah, milih jalan apapun, kita diberikan navigasi. Jangan sampai kita tuh hidup itu tergantung sama orang lain gitu. Kerasa nggak sih? Misalkan nih contohnya nih, ada 2 orang pacaran nih. Posesif banget sih ceweknya sama si cowoknya. Kalau misalkan cowoknya kemana-mana nggak bisa dia pisah sama cowoknya. Misalnya kayak gitu nih contohnya nih. Akhirnya apa? Hidupnya dia itu sangat tergantung sama satu sama lain gitu. Misalkan ceweknya bilang, kenapa sih gini banget? Akhirnya apa? Jadi toksik kan jadinya. Akhirnya jadi toksik tuh hubungan mereka. Karena dia menyerahkan kendali diri dia orang lain. Itu benar-benar harus kita yakini banget bahwa itu harusnya kita ambil lagi kendali kita gitu. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada orang lain gitu. Jadi kitalah yang sudah diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menavigasikan diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain gitu. Termasuk menyalahkan orang-orang yang, ini salahnya kampus nih. Kenapa sih kampus nih? Ini salahnya Pak Rektor nih. Kita hubungi halo Rektor deh gitu misalkan. Dan lain sebagainya ya. Oke, itu dia prinsip 2. 2 prinsip itu yang perlu kita yakini dulu sebelum kita lanjut ya. Oke. Dan ini dia. Ketika kita tahu bahwa kita perlu berubah, kita tahu apa yang perlu kita ubah, dan ini dia. Bagaimana caranya? Kita mau berubahnya gimana sih? Mulai dari mana? Oke. Kita lihat nih, cara berubahnya itu gimana. Pertama nih, cara berubahnya adalah ini dia. Kita perlu self-reflection. Kita jujur. Kita lagi di mana sih? Kita akan kemana sih? Artinya apa? Ini dia. Kita perlu punya yang namanya self-image. Sebelum kita tahu kita mau kemana itu kita perlu tahu dulu. Diri kita tuh udah bener belum sih? Ngadepin ini semua. Kita coba tes ya di sini ya. How positive is your self-image? Bagaimana kamu mempunyai refleksi positif terhadap diri kamu sendiri.
Ya, kita lihat ya. Oke, siapin catatan. Kita akan coba tes sederhana nih. Oke ya. Nih, silakan jawab ya. Ada 10 pertanyaan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya ada 10 deh. Ntar habis itu ada lagi nih. Ada 10 pertanyaan kalau nggak salah. Silakan jawab betul atau salah ya. Oke. Silakan disiapin ininya apa namanya catatannya. Betul atau salah nih? Oke, yang pertama nih, saya kritis terhadap kesalahan saya dan cenderung untuk kembali mengingat hal tersebut berulang-ulang. Gitu. Jadi, wah saya tuh salah mulu ya gitu ya. Saya tuh nggak pernah bisa nih kayaknya ngerjain tugas nih. Salah mulu di mata dosen. Salah mulu di mata teman-teman sekelompok. Kalau betul, tulis betul. Kasih angka 1 deh, kasih angka 1. Kalau misalkan betul, kasih angka 1. Kalau misalkan salah, kasih angka 0. Oke ya. Yang kedua, saya sering merasa bahwa saya memiliki beban dunia di pundak saya. Saya tuh punya beban banget nih di dunia nih. Saya tuh punya utang dari lahir, gitu. Ya. Tulis tuh, 1 apa 0, betul atau salah. Yang ketiga, saya biasanya nggak yakin-yakin amat ya. Apakah saya telah melakukan pekerjaan yang besar dalam satu bidang sampai ada orang lain memvalidasi hal tersebut, sampai ada orang yang bilang oke, bener gitu. Oke, lu diakuin sama gua. Sampai ada orang bilang gitu, maka kita bilang udah nggak usah yakin-yakin amat lah. Kayaknya ini nggak yakin deh pekerjaan ini beres deh. Gitu. Yang keempat, saya sering merasa tertekan tentang hal apa yang telah saya katakan dan saya gagal untuk saya lakukan. Saya udah ngomong apa, saya gagal untuk saya lakukan nih. Saya udah komit nih, saya bakal dapat IPK 4, saya nggak akan lagi banyak main game lagi. Ternyata saya gagal lagi. Gimana nih? Nah, jawabannya kalau misalnya betul, jawab betul ya. Oke, lanjut. Saya sering menunda-nunda. Nah, ini bahaya banget nih. Jadi, guru saya pernah ngajarin gini nih. Kalau kita megang kertas nih ya, itu ringan ya. Misalnya ada kertas nih. Saya megang kertas nih ringan ya. Tapi kalau misalnya saya pegang terus sampai 5 tahun ke depan, capek nggak tangan saya ini? Pegel, mungkin bahkan hilang tangan saya ini. Begitu juga dengan tugas-tugas kuliah. Semakin kita tunda, semakin kita capek. Kepikiran terus tuh. Jadi ibarat kalau misalnya kita ibarat belajar di SI itu ya, belajar itu ada memori itu nambung terus tuh. Belum beres gitu. Gitu. Kita hindarin masalah gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir. Yang terakhir ini ntar ada next halaman keduanya. Saya sering merasa nggak nyaman berbicara tentang uang atau menjadi kaya. Kalau misalnya ngomongin masalah uang, jadi kaya, kayaknya saya nggak nyaman gitu. Jadi saya selalu nggak pede ketika ngomongin masalah uang. Gitu. Bukan masalah uang tuh nggak penting ya, uang tuh penting loh, saya bilang. Kalau uang tuh di tangan orang yang baik ya, maka uang itu akan jadi kebaikan gitu. Ya nggak? Oke. Udah semua ya? Oke, sekarang kita next ke berikutnya. Ini dia. Saya biasanya merasa rendah atau tidak memadai ketika terlibat dengan orang yang saya lihat sebagai orang penting. Misalnya ada orang penting nih, ada teman kamu dari BEM misalkan nih, datang nih, terasa minder. Kayaknya minder deh gue. Atau misalkan nih ada orang terkenal nih, misalkan nih, orang terkenal datang nih ke kampus nih, misalkan dia CEO sebuah perusahaan startup. Saya ngerasa kayaknya saya nggak pantas deh salaman sama dia gitu. Atau saya ngerasa pantas, saya pengen salaman sama dia, pengen kenalan, tukar nomor HP ya gitu. Oke, tulis ya. Berikutnya, saya belum mencapai apa yang saya rasakan saya mampu karena takut dan penghindaran. Ini dia. Saya belum mencapai apa yang saya rasa mampu. Padahal saya mampu loh, tapi saya kok nggak capek-capek ya ini ya. Saya sebenarnya mampu loh ngomong di depan itu. Tapi ketika saya nggak nyoba, ya udah itu. Saya takut, ngindar terus gitu. Oke ya. Lanjut. Saya sering merasa bahwa orang lain memperlakukan saya atau mengambil keuntungan dari saya. Jadi ini apa istilahnya? Suudzon ya. Nih kayaknya nih teman gue dekat-dekat sama gue, jangan-jangan dia ada maunya nih gitu. Gue ngerti nih dia kayaknya mau ngincar dompet gue nih gitu. Oke, lanjut. Saya bersandar pada pendapat orang lain untuk membuat keputusan. Kalau misalnya buat keputusan nggak bisa mandiri ya. Dia harus nanya orang dulu. Menurut kamu gimana? Kalau dia orang lain bilang jangan ya, dia nggak akan ngelakuin gitu. Lanjut. Saya sering merasa seperti saya tidak tahu hal yang benar untuk dilakukan atau dikatakan. Saya nggak ngerti nih, bener nggak ya ini saya omonginnya? Udah kadang ngomong ya, gitu. Lanjut. Saya merasa sangat puas dengan orang yang saya telah ubah menjadi signifikan lebih baik. Dia.
Benar atau enggak? Oke, silakan diisi. Ya, coba kita lihat seperti apa sih tafsirnya. Kok lihat di sini, sorry. Udah semua ya? Oke, kita lihat tafsirnya sekarang. Ini dia. Tadi udah ya, kasih 1 poin ya. Yang benar kasih 1 poin. Yuk, dihitung yuk. Jika Anda dapat 0 sampai 4 poin, Anda punya self image diri kalian yang udah bagus. Berarti kalian udah bisa menghargai diri kalian sendiri. Kenapa? Karena semakin kalian menghargai diri kalian semakin pede buat belajar. Sebaliknya gitu ya, kalau misalnya kita udah merasa kayaknya kalau udah gue buat komitmen kayaknya selalu gue langgar, terus gue tunda lagi. Udahlah gitu. Gue gak perlu berubah lah gitu. Tapi yang ini enggak. Berarti artinya 0 sampai 4 berarti kita positif. Oke, good. Berikutnya yang rentang 5 sampai 9 poin, berarti Anda mungkin sedang berjuang ya dengan beberapa emosi negatif, dan saya sarankan Anda mengambil beberapa waktu untuk bekerja pada pola pikir Anda gitu ya. Dan saran saya adalah belajar gitu katanya. Dan merubah paradigma bahwa ternyata kamu tuh bisa loh. Cuman sering hindarin masalah gitu. Oke, dan kalau misalkan parah banget nih, kalau Anda punya nilai 10 ke atas, maka kalian sedang kritis dengan diri sendiri. Dan tapi alhamdulillahnya adalah kalian sadar bahwa ini adalah nggak beres dengan diri kalian. Dan ini hari ini, malam ini kita sadar mau merubah gitu. Oke ya. Oke, ada yang berani sharing nggak? Boleh di open mic. Ada yang dapat skor berapa? Ada yang berani buat sharing ke teman-teman? Saya 10, Pak. Azhar 10, oke. Gimana Zar? Kenapa 10 Zar? Boleh cerita nggak? Kira-kira kendala apa yang ingin kamu sharing? Ya, tadi pertanyaannya lupa, Pak. Bisa di slide sebelumnya, Pak. Oh gitu. Saya jawab berdasarkan pertanyaan sih. Ya pertanyaannya. Ini slide yang kedua. Oke. Ya. Oh ini, Oke, ini ada kedua, Pak, maksudnya salah satunya yang di nomor 2 dari atas, Pak, yang saya belum mencapai apa yang saya rasakan saya mampu gitu. Ya. Oke, good. Ya jadi saya ngerasa sering menghindar terkadang ya menghindar dulu gitu dalam mengerjakan satu pekerjaan. Terus tuh dikumpulin dulu kayak ya bisa baru gitu, baru dikerjain gitu, Pak. Lebih seringnya seperti itu gitu. Oke, good. Ya, salah Oke, satunya good, thank itu, you. Pak. Hari ini kita bakal ini ya bahas. Sip, kita akan habis ini. Hari ini akan bahas Zar. Gimana caranya supaya nggak ngehindarin masalah. Nanti ntar kita bahas. Siap. Good. Ini mah hari ini kita tahu bahwa kita self awareness ini ada gitu ya. Maka itu udah good banget. Ya. Oke, thank you Azhar atas sharingnya. Oke, lanjut. Ada yang dapat skor yang lain? Teman-teman ada yang dapat skor lainnya? Ada yang dapat skor 0 sampai 4 nggak? Berarti keren banget nih. Berarti dia pede banget nih. Oke, ada yang mau sharing nggak, teman-teman? Ada yang dapat skor 0 sampai 4? Berarti dia udah pede banget, udah punya self image ke diri kalian. Artinya apa ya? Bukan percaya diri ya istilahnya. Tadi ya. Beda, percaya diri sama self image. Kalau percaya diri kan, udahlah, saya percaya diri dengan diri sendiri. Kalau ini kita ngomongin masalah self image. Kita berarti kita ketika kita ngomong sama diri sendiri, kita ini nggak sih, kita percaya nggak sih sama, bukan percaya diri ya, tapi percaya sama diri gitu. Beda ya. Kita percaya nggak sih sama diri kita sendiri? Ketika kita komitmen sama diri, udah komit, pengen merubah, tapi mau menunda apa mau lanjutin komitmen gitu. Oke ya. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, ini dia. Sebenarnya ini kalau misalnya kita bahas ya. Jadi sebenarnya masalah tadi adalah ini dia. Hadapi. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dapat 10 atau yang di tengah-tengah tadi ya, 5 sampai 9, maka ini tugasnya kita adalah hadapi, udah itu doang. Tadi saya bilang ya, angkat kelas itu kan gampang ya. Tapi kalau misalnya kita sini diangkat terus sampai 5 tahun, pegel. Gitu. Buat teman-teman yang mungkin dulu pernah ngerasain ujian tugas akhir, tugas saya itu sebenarnya bisa dikerjain. Cuman karena kita ngehindar terus, akhirnya malah ketumpuk tuh di situ tuh. Stres, akhirnya 7 tahun baru lulus. Gitu. Nah, maka ini, kata kunci pada malam hari ini adalah kita hadapi masalah kita. Gitu. Kenapa? Karena ini yang pertama,
Pertama, orang itu ketika ada masalah, pertama kita menghindari. Ketika semakin kita menghindari, maka semakin kita tuh lemah, teman-teman. Percaya nggak? Tadi, kalau misalnya kita ada masalah nih, dapat dari dosen ini tugas nih. Wah, dihindari aja, ntar ditunda-tunda aja lah. Semakin ditunda, semakin kita hindarin masalah, semakin kita lemah ntar. Aduh, lemah di akhirnya. Udah, kayaknya kalau misalnya ada masalah, nggak akan bisa deh ngerjain deh. Akhirnya tadi self image-nya berkurang lagi gitu. Karena kita hobinya hindari masalah. Maka ketika ada masalah, ini dia. Saya tadi ya kasih pengenal hati di awal tadi ya. Ini dia. Kejadian plus respon sama dengan hasil. K plus R sama dengan H. Artinya apa? Kita ketika masalah itu pasti datang. Nggak mungkin kita hidup tuh nggak ada masalah, ya nggak sih? Tapi hasilnya itu tergantung sama respon kita, teman-teman. Kita mau merespon masalah itu dengan hadapi atau dengan hindari. Nah, kalau semakin kita menghindari, kita kan semakin lemah, teman-teman. Itu dia kata kuncinya. Atau yang kedua, kita udah lumayan mending lah ya, bertahan dalam masalah. Tapi bertahan dalam masalah itu sebenarnya nggak mending-mending amat. Kenapa? Karena ketika orang yang bertahan dalam masalah ini, mereka adalah orang-orang yang ketika ada masalah, mereka masih menggunakan cara lama untuk bertahan. Gitu. Atau misalkan ada orang-orang yang, sorry ya, saya bilang pacaran, tapi dia toxic gitu. Jadi si cowoknya hobinya mukul gitu ya. Tapi dia tetap aja, aku bertahan sama dia tuh baik, tapi dia hobinya mukul, meskipun dia hobinya mukul. Mungkin dia akan berubah. Itu artinya apa? Dia bertahan dalam masalah gitu. Atau naik lagi kita ke mengatasi masalah. Nah, masalah ini ada dua macam, masih belum bagus juga. Ada dua kemungkinan. Dia mengatasi masalahnya dengan positif atau negatif. Misal nih, dapat tugas. Di atasnya ada dua cara kan? Dengan ngerjain, dengan belajar beneran, atau dengan cara nyentek temen, negatif berarti kan. Nah, maka ini masih belum benar-benar banget gitu ya. Naik lagi satu level lagi, tentang mengelola masalah. Ketika ada masalah, kita kelola dengan baik. Nah, ketika ada misalkan tugas dari dosen nih, maka kita langsung kelola nih. Gimana nih? Tugas dari dosen emang susah nih, tapi kita bisa kok ngerjainnya gitu. Tapi ada lagi yang lebih keren lagi daripada mengelola masalah, yaitu memanfaatkan masalah. Dari masalah yang hadir itu, kita bisa istilahnya apa ya, manfaatkan dengan memberikan manfaat yang lain buat orang gitu. Jadi misalnya nih, tugas dari dosen ya misalkan ya, kalian nggak ngerti, terus kamu belajar, setelah beres dari tugas itu beres itu ya, kamu ngajarin teman kamu tuh, dan semakin kamu ngajarin teman kamu semakin bisa, dan mungkin kamu bakal dapat uang dari situ dengan ngajarin teman-teman kamu. Mungkin nggak hanya uang ya, tapi kepuasan batin ketika kamu ngajarin teman-teman kamu itu, sehingga teman-teman kamu puas dengan dengan pengajaran kamu, itu jadi manfaat gitu kan. Artinya apa? Masalah itu pasti ada loh. Tinggal kita tuh responnya mau apa? Mau yang respon yang bawah, tengah, atau atas. Itu aja sebenarnya. Respon yang mana yang kita mau lakuin gitu. Syukur-syukur kalau misalkan nih masih di yang tengah nih, mengatasi masalah itu udah syukur banget lah. Tapi jangan sampai kita tuh yang menghindari masalah gitu ya. Gitu. Oke. Maka di sini poinnya adalah yuk coba kita ubah cara pandang kita ketika ada masalah gitu. Jadi masalah itu harusnya dihadapi dengan dengan disikapi dengan masalah itu bisa jadi berkah loh gitu. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Nah, berikutnya, ketika kita tahu bahwa masalah itu harus dihadapi, maka kita butuh yang namanya kekuatan, teman-teman. Dan yang namanya kekuatan itu kita nggak tahu sampai kita temuin. Nah, ini dia. Gimana caranya nemuin kekuatan kita? Ini ada tipsnya nih. Saya kasih tahu nih. Tipsnya adalah ini dia. Saya dapat ilmu ini dari kakek Jamil Azaini. Ini yang apa istilahnya? Foundernya Academy Trainer ya. Ini dia. Saya kemarin banyak belajar sih dari beliau ketika work from home ini. Saya banyak bereksperimen ikutan webinar, ikutan kuliah online dan sebagainya. Satu yang menurut saya paling ngena ya ini. Jadi beliau ngajarin namanya living legacy. Jadi, kita meninggalkan sebuah warisan ke anak cucu kita. Jadi jangan sampai kita tuh cuman ketika meninggal nanti, itu yang ditinggalkan cuma nama, lahir kapan, meninggal kapan, gitu. Ya teman-teman tahu nggak sih, meninggal tuh benar-benar misteri loh. Saya tuh kemarin tuh ada mahasiswa FR itu yang meninggal tuh.
Mas Ferry baru meninggal, teman-teman. Seakan-akan ngasih tahu bahwa umur tuh bukan penanda loh kamu bakal mati duluan atau mati belakangan, ya nggak? Dan FR tuh saya tuh ketika ada Mas meninggal tuh saya langsung refleksi, waduh, ini kayaknya ini kayaknya kode dari Tuhan, kode dari Allah untuk tahu saya tuh bentar lagi umur saya udah habis nih gitu. Maka jangan sampai hidup yang saya yang cuma sebentar ini ninggalin cuma nomor apa namanya tanggal lahir sama tanggal kematian aja di batu nisan. Perlu yang namanya legacy, perlu namanya warisan apa yang perlu saya berikan ke keturunan berikutnya gitu ya. Pahlawan seperti Soekarno itu sampai sekarang diingat tuh. Karena apa? Karena dia bapak proklamator, dia benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Sampai sekarang diingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan warisan yang sangat berharga, kemerdekaan, ya nggak? Nah, ini dia. Maka orang-orang yang seperti ini yang mewariskan sebuah kebaikan ini, ada rumusnya teman-teman. Ini rumusnya adalah KM kali VB kali LP. Apa itu KM? KM itu adalah ketidaknyamanan menyakitkan. Kalau kalian pernah sakit banget rasanya tuh ya, misalkan ditinggalin mantan atau dimarahin dosen lah misalkan atau apa gitu ya, itu adalah titik di mana kamu benar-benar ngerasa harus berubah nih gitu. Chaos banget hidup kamu. Tadi ya kalau misalnya tadi di dalam apa namanya, kalau tadi digambarkan tadi ya di fase depresi gitu ya, di bawah banget ini, itu adalah paling menyakitkan, nggak nyaman banget. Nah itu adalah ciri-ciri bahwa kamu bakal living legacy gitu. Dan yang berikutnya adalah visi besar. Visi besar itu yang sesuai dengan passion, teman-teman. Yang mana visi besar ini tadi, dari KM tadi juga bisa. Dari ketidaknyamanan yang menyakitkan ini, plus passion kamu apa, maka jadilah visi besar. Dan berikutnya juga adalah langkah pertama. Percuma semua ini kalau misalkan nggak ada yang namanya langkah pertama. Nggak ada yang namanya langkah kecil. Itu dia. Kalau kita buat seperti ini nanti ya. Jadi sebenarnya langkah kecil itu harusnya dari mana mulainya? Nih, dari langkah keempat, yaitu berimajinasi, teman-teman. Kalau kita punya mimpi yang besar, teman-teman, mimpi besar ini nggak bisa kita terjemahin langsung di hidup sehari-hari kalau kita nggak pecah. Artinya apa? Kalau misalnya hari ini kita punya visi besar gitu ya, wah saya pengen jadi Pak Habibie nih, saya bakal menemukan pesawat terbang, yang mana pesawat terbang itu bisa menyatukan negara Indonesia yang sangat-sangat banyak pulaunya ini. Visi besar ini nggak akan bisa beres, nggak akan bisa kita, apa istilahnya, tanam di diri kita, kalau nggak kita pecah jadi kecil-kecil ini. Paham nggak? Jadi misalkan nih, kalau kita beres dari hari ini, misalkan nih, beres webinar ini, visi besar kita udah tahu nih, kita punya visi besar nih di sini. Tapi nggak kita pecah-pecah nih, sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bangun tidur kita mau ngapain, itu nggak akan bisa nih, terjadi nih. Artinya apa teman-teman? Jadi visi besar tuh harus diterjemahin. Contohnya gini, saya punya pengalaman, visi besar saya sekarang adalah, saya ingin punya lembaga training, yang mana lembaga training ini berawal dari melihat bahwa generasi milenial ini sangat-sangat jauh dari attitude yang benar. Maka saya ingin banget punya lembaga training yang mana dia akan membangun, apa istilahnya, membangun sebuah attitude bagus yang akan saya berikan nama yang namanya sekolah kepribadian. Nah, sebelum masuk sekolah kepribadian itu, ntar visi besar saya di 20 tahun mendatang, maka saya perlu nih ngebangun dari awal nih. Saya mundur dari sekarang nih. Maka minimal anak saya harus saya berdidik dengan benar dulu nih. Maka minimal mahasiswa saya, maka minimal saya pribadi nih harus saya apain. Maka minimal istri saya dulu nih. Sampai pecah kecil-kecil, maka kita akan bisa menerjemahkan hal tadi, visi besar tadi. Maka berimajinasilah hal yang besar, teman-teman. Dan kita akan pecah-pecah itu sampai menjadi hal teknis. Gitu, teman-teman. Oke. Dan yang terakhir, teman-teman, kita nggak akan tahu visi besar apa kita diciptakan sampai kita gunakan kompas terbaik, teman-teman. Karena gini, teman-teman, kita tuh adalah makhluk terbaik. Dan pencipta kita adalah Allah yang dia tahu kenapa kita diciptakan di dunia ini. Maka, yuk kita tanyakan kepada Tuhan kita, Allah, saya tuh diciptain buat apa sih di dunia ini? Gak mungkin kan Allah nyiptain saya sia-sia. Pasti ada maksud dari Allah nyiptain saya di dunia ini. Maka teman-teman, yuk, mumpung ini dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saya ngajak teman-teman nih. Yuk kita tanya ke Allah, ya Allah, sebaiknya saya itu jadi apa sih di dunia ini? Saya bakal nekunin ilmu apa sih di kampus ini? Apakah saya mau nekunin ilmu apa? Atau mungkin saya bakal jadi orang yang mas-masan aja? Nggak mungkin kan saya jadi orang mas-masan. Nggak mungkin Allah nyiptain saya sia-sia, itu dia.
Maka banyak-banyak ketika di 8 hari terakhir ini, 8 hari malam terakhir ini, banyak-banyak buat apa istilahnya, ngomong sama diri sendiri, ngajak ngobrol sama Tuhan gitu ya, sama Allah di malam-malam terakhir ini. Gitu teman-teman. Ya, jadi kita tanyain kepada Allah dengan sholat-sholat kita rajin ngaji, dan kita juga baca sejarah Rasulullah dan hadis-hadisnya gitu dia. Dan saya doakan juga teman-teman di sini yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan teman-teman semoga yang hadir di sini semoga selalu Allah lindungi, selalu Allah berikan kesehatan sekeluarga, dan juga selalu diberikan kemudahan ya dalam menjalankan kuliah yang mungkin bakal berubah nih dan new normal itu dia. Amin ya Allah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Amin ya rabbal Sama-sama. alamin. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama teman-teman. Terima kasih Pak. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih Tasya, Ratih, Hasna, Sri. Oke, dia teman-teman. Yang terakhir dari quote-nya adalah ini dia dari Salim Mafilah nih, beliau bilang gini, coba. Jika kita ngerasa bahwa semua hal yang kita lakukan nggak beres-beres gitu ya, seakan seisi dunia jadi penghalangnya, kita perlu curiga bahwa mungkin diri kita lah yang berantakan. Jadi kita perlu mencurigai diri kita sendiri. Mungkin kita nggak beres-beres itu bukan karena orang lain yang nggak dukung kita, tapi karena kita nggak beres. Udah itu doang. Jadi kita jadikan ini sebagai evaluasi diri. Gitu teman-teman. Oke, cukup sekian mungkin teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Siap, terima kasih kepada Pak Faisal yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus dan inspiratif. Apa kita buka lagi sesi tanya jawab, Pak? Boleh, sok. Siap. Mungkin sesi pertama itu kita buka 2 pertanyaan tercepat. Boleh langsung di voice atau di via chat. Saya Kak pengen bertanya. Mangga sebutkan nama dan NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dipana dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 1402191099. Saya ingin bertanya, Pak. Kan gini, misalnya kan kita ada di posisi kita ingin mencoba eksperimen gitu kan, kata tadi Bapak. Terus kita harus mengembangkan strategi itu, mengembangkan kapasitas kita. Nah, misalnya kita itu ingin mengembangkan, misalnya kayak belajar bahasa Inggris, bahasa asing. Tapi pada awalnya kita semangat, tapi pas pertengahan kita kayak agak konsisten gitu, karena mungkin nggak ada perubahan, nggak ada progres. Nah, cara mengatasinya gimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, good. Oke, thank you Ilham. Oke, langsung jawab aja ya, biar saya nggak lupa ya. Oke, Ham, thank you banget Ham. Pertanyaannya bagus banget nih. Gimana caranya supaya menjaga konsistensi kita dalam bereksperimen gitu ya? Itu pertanyaannya penting banget tuh. Iya, Pak. Kita udah bereksperimen ya kan? Kita udah bereksperimen, udah tahu bahwa kita harus berubah, kita bereksperimen, ternyata gagal terus gitu. Nah, maka ini kita akan tahan terhadap perubahan, bakal eksperimen sebosan apapun. Itu dinilai dari visi kita. Kita punya tujuan hidup apa nih? Kalau tujuan hidup kita besar, visi kita besar, motivasi kita besar, ya, itu kita akan tahan terhadap apapun kegagalan. Ada sebuah kisah gini teman-teman. Sebuah studi di sebuah penjara. Jadi camp penyiksaan gitu ya. Ada sebuah studi di camp penyiksaan. Siapakah orang-orang yang bakal survive di camp penyiksaan itu? Ternyata mereka yang survive adalah mereka orang-orang yang punya harapan besar terhadap hidupnya sendiri, teman-teman. Jadi orang-orang yang, waduh udah gue putus asa aja deh, biarin dah. Justru lebih cepat matinya di penjara itu daripada orang-orang yang punya harapan besar. Aku berimajinasi, ntar kalau gue udah lolos dari penjara ini, gue bakal survive, gue bakal hebat, gue bakal ngembangin banyak hal. Akhirnya apa? Orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu, punya semangat hidup seperti itu, mereka adalah orang-orang yang cenderung lebih selamat dari camp penyiksaan. Itu dia. Maka yuk berimajinasilah tadi tuh. Berimajinasilah punya mimpi besar gitu ya. Dan mungkin tadi ya, bahkan plus ketidaknyamanan yang menyakitkan tadi itu sebenarnya membuat kita emosi. Saya bikin ribbon itu melibatkan emosi saya. Saya dulu pernah ngerasain yang namanya saya itu nggak, apa istilahnya ya, hidup saya chaos, hancur, banyak kehilangan banyak hal gitu ya.
Dan itu disebabkan hikmahnya adalah karena saya perlu mengembangkan attitude. Hikmahnya adalah saya perlu mengembangkan attitude. Akhirnya apa? Saya sekarang tergerak agar jangan sampai teman-teman mahasiswa yang bisa saya inspirasi itu mengalami hal yang sama seperti yang saya pernah alami gitu. Gara-gara nggak bener attitude-nya, mengalami hidup yang nggak enak gitu. Gitu. Jadi kebayang ya. Jadi sebenarnya itu kembalikan ke tujuan hidup kita. Semakin besar tujuan hidup kita, semakin besar kita punya mimpi, semakin besar kita juga punya ketahanan dalam bereksperimen. Gitu teman-teman. Itu Ham. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu. Sama-sama Ilham. Salam ya buat teman-teman di akuntansi ya. Senang banget bisa kumpul di sini ya Ilham ya. Iya Pak, sangat senang sekali. Thank you Ham. Oke lanjut Siap. di kolom chat ada ya pertanyaannya? Oh enggak. Oh di kolom chat ada ini. Ada bukan, Pak. chat Siap itu, langsung. Pak. Isi feedback ya situ ntar ya. Jangan lupa buat Itu absen bentar. buat dapat sertifikat. Oke lanjut, ada yang mau nanya? Oke, langsung ke orang yang kedua. Mangga yang mau bertanya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Boleh deh kalau malu-malu di kolom chat boleh. Pak, saya mau nanya. Oh, Hasna, boleh Hasna, silakan dengan senang hati. Perkenalkan, nama saya Raden Hasan Fadila dari kelas SIPA 105 akan bertanya, kalau misalnya kita masih terjebak masa lalu gimana? Misalnya kita tahu itu salah, tapi kita tuh malah jatuh lagi ke lubang yang sama. Itu gimana cara ngatasinnya? Oke, good. Oke, thank you. Apa namanya? Hasna ya. Hasna bilang kalau misalnya kita tuh udah tahu kita mau berubah nih. Kita udah punya masa lalu yang misalkan kita pernah kejebak masa lalu yang kita yang salah misalkan ya. Ternyata kita mengalami hal yang salah lagi. It's okay banget, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena masa lalu yang kita salah itu kita tuh nggak dihitung dari ini. Jadi kalau misalnya kita ini benar-benar saya ngerasa bersyukur banget ya. Jadi gini, teman-teman. Saya bilang di Islam ya. Di Islam itu kita tuh nggak dilihat dari dosa berapa kali dosa yang kita lakuin, teman-teman gitu. Yang dilihat adalah akhirnya dan seberapa besar usaha kita buat ngehindarin dosa itu. Jadi ini misalnya saya bilang dosa ya misalkan ya. Begitu juga dengan kesalahan kita. Jadi kesalahan itu kita nggak penting banget berapa kali kita salah. Yang penting adalah kita mau nyoba sampai kapan kita mau berusaha buat nyoba. Itu dia. Thomas Alva Edison tuh nyoba bikin lampu itu sampai 1000 kali lebih bahkan katanya. Mencoba buat bikin lampu. Kalau dia dari percobaan kedua, salah terus aku nih. Udahlah, mutung aja lah. Kayaknya gue nggak bakat bikin lampu. Itu udah nggak akan ketemu tuh lampu sekarang tuh. Kita mungkin hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Gitu teman-teman. Jadi artinya apa? Kita nggak penting banget teman-teman melihat berapa kali kita salah. Yang penting adalah seberapa banyak kita mau bangkit lagi. Gitu teman-teman. Coba terus Asna, ya. Coba terus, Nak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Asna. Nggak masalah. Salah itu nggak masalah. Yang salah adalah nggak mau mencoba, itu yang salah. Yang nggak mau coba, itu yang salah. Ya. Jadi misalnya kita ngoding nih ya. Ngoding nih, terus kita NetBeans kita atau IDE kita merah-merah gitu ya, error-error gitu ya. Terus kita ngeliat, aduh kayaknya gue nggak bakat ngoding. Itu jangan sampai gitu. Justru kesalahan itu adalah pijakan kita buat ngerti masalah berikut evaluasi gitu. Jadi misalnya, ternyata error nih di coding ini, di baris ini. Dari situ kita tahu bahwa, ternyata kita lihat tuh dokumentasinya. Dari situ kita belajar dari kesalahan. Gitu. Oke, thank you Hasna ya. Oke, lanjut. Mangga Mas Ardi, ada yang mau nanya lagi? Pak Nisa mau tanya, Pak. Mau bertanya lagi? Nisa, mangga Nisa. Iya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairun Nisa dari 07. Nah, Nisa mau tanya gini Pak, kan setiap orang punya fase hidup yang beda-beda gitu kan Pak. Maksudnya ketika di Nisa pribadi ada di awal tuh kita kayak semangat banget gitu, tapi ada satu titik kayak kita ngerasain, ya ampun ini kapan selesainya sih, ini kenapa nggak jadi-jadi, ini kenapa nggak hasilnya bagus gitu loh Pak. Itu gimana cara kita ngebangkitin semangat kita lagi biar kita bisa semangat kayak awal, terus bisa terus maju ke depan gitu loh Pak. Oke, gitu sih Pak. Thank you Nisa. Jawabnya pertanyaannya bagus banget tuh ini.
gimana cara kita memaintain semangat kita supaya kita tetap bisa maju lagi, bangkit lagi gitu ya. Good. Teman-teman ini resepnya catat ya. Kita perlu yang buat yang namanya genius group. Apa genius group itu? Artinya gini, kita punya teman-teman yang bisa ngebangkitin semangat kita lagi gitu. Dulu saya punya dulu ketika saya kuliah, saya tuh kos di sebuah, saya bilang kosnya apa ya, semi pesantren gitu ya. Jadi semi pesantren yang mana setiap pagi saya tuh bakal bangun dengan teman-teman saya yang udah pencapaiannya udah macam-macam lah. Ada yang jadi ketua himpunan lah, ada yang jadi inilah, ada yang jadi ketua BEM lah, macam-macam. Yang mana tiap pagi itu saya harus diskusi dengan mereka, tukar-tukar mimpi kita masing-masing gitu. Dan dari situlah kita saling nyemangatin gitu. Tadi pagi banget saya tuh kangen sama mereka, terus ngajak mereka video callan. Mereka seneng banget, saling nyemangatin lagi gitu. Dan dari situ akhirnya kita tuh bangkit lagi tuh semangatnya. Oh ya semangatnya, harus semangat nih kita mimpi hidup. Bahkan kemarin tadi ada yang bilang gini, tahu nggak sih, dulu 10 tahun lalu saya tuh pernah nulis mimpi saya tentang ini loh, dan terwujud teman-teman. Katanya dia bilang gitu. Wah, itu benar-benar jadi kepuasan pribadi dan kita nyemangatin. Oh iya, jangan sampai kendor lagi nih semangat kita nih. Teman-teman kita udah sampai situ nih gitu. Jadi perlu banget tuh bikin kayak gitu tuh, bikin komunitas-komunitas yang sering nyemangatin ya, positif-positif orangnya gitu ya. Nggak ngomongin tentang mantan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngomongin mantan, toksik, ngomongin orang lain, itu tinggalin aja lah gitu. Itu bukan tinggalnya, istilahnya apa ya? Ya itu prioritaskan lah ya teman-teman kayak gitu ya. Prioritaskan yang lebih istilahnya lebih turun lagi. Gitu Nisa, kira-kira jawabannya dari saya. Oke, terima kasih Bapak, sangat membantu. Sama-sama. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget ya Nisa. Oke. Ada lagi Mas Ardi? Boleh mungkin Pak. Grace ada di chat atau di voice, Grace boleh? Oke, Grace ya. Grace Pak, boleh Grace, silakan. Selamat malam. Hai, selamat malam Grace. Sehat kamu? Puji Tuhan, sehat Pak. Di Medan ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Grace, saya dari jurusan Sistem Informasi. Pak, ini saya mau nanya life planner sih Pak. Oke, boleh. Gini nih Pak, saya tuh sering menargetkan suatu tujuan misalkan dalam jangka pendek sama jangka panjang. Tapi ketika saya mau misalkan nih jangka pendeknya misalkan habis lulus langsung kerja misal. Ternyata ketika mau pertengahan menuju itu saya menemukan masalah yang enggak ekspektasi saya gitu. Lebih dari ekspektasi saya. Oke. Itu caranya gimana ya Pak supaya saya itu tujuannya masih tetap tanpa harus berada di masalah ini terus. Oke. Itu aja sih Pak. Oke, thank you Grace. Good, thank you Grace. Jadi pertanyaannya bagus banget nih. Gimana caranya kita bisa berpindah, move on gitu ya, dari masalah ini supaya kita bisa masuk ke masa depan gitu ya. Jadi biar kita nggak muter-muter di masalah itu aja gitu ya. Thank you Grace. Jadi gini, ketika kita bereksperimen, tadi kan kita kalau kita gambarkan tadi kan ada fase di titik depresi gitu ya. Ketika depresi itu kan ketika kita melihat masa lalu depresi terus ya. Kita mulai beranjak naik tuh kurvanya ketika kita mulai melihat masa depan gitu. Dan di masa depan kita perlu melakukan yang namanya eksperimen. Maka tugas kita adalah kalau misalnya kita udah nyoba gagal lagi, mungkin kita perlu ngerubah eksperimen cara kita lagi gitu. Jadi jangan sampai cara kita sama setiap ada masalah hadapinnya sama aja caranya. Kita perlu coba cara lain gitu. Eksperimen cara lain yang gimana caranya supaya masalah itu jangan sampai cuma di situ aja masalahnya gitu. Jadi gini teman-teman, kalau ada masalah, kita ngadepin masalah, ada masalah itu cuma itu aja yang kita hadapin, maka kita itu nggak keren. Kenapa? Masalah itu ada, pasti ada titik masalah itu pasti kita ada hadapi yang namanya masalah. Cuman yang keren adalah kalau kita masalah yang hadapin adalah masalah yang lebih naik daripada masalah yang kita hadapi kemarin gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa menghadapi masalah yang kemarin? Eksperimen, jangan sampai kita gunakan cara yang sama gitu. Dan berikutnya, kalau kita hadapi masalah, jangan sampai bilang masalahnya sama. Bisa jadi masalahnya beda, kita naik level gitu. Ini misalnya beda dengan masalah yang kemarin bisa jadi. Kalau kita menghadapi masalah yang lebih besar daripada masalah yang kemarin, itu berarti kita udah naik level, good. Tapi kalau kita ngerasa masalahnya kok itu lagi, maka kita perlu ngerubah cara kita dalam menghadapi masalah. Bereksperimen, Grace, gitu. Kayak Grace.
eksperimen caranya yang lain gimana supaya nggak ini tadi ya, supaya life planner kita nggak meleset-leset terus. Gimana caranya? Misalnya nih ya, teman-teman kalau misalnya udah punya plan, misalnya contohnya Grace ya, aku punya plan nih, plan ngerjain sesuatu. Pas ngerjain sesuatu, ada kerasaan puas. Nah, maka pas ketika udah kita beres ngerjain sesuatu itu, kita nge-treat diri kita dengan hal yang menyenangkan. Misalkan nih, kalau saya pribadi, kalau misalkan saya habis ngerjain suatu hal gitu ya, suntuk banget, udah beres nih ngerjain hal, misalkan saya akan nyoba nih, jujur ya, saya main game. Misalkan. Saya main game nih, buat menjawabkan, apa istilahnya, memberikan saya treat gitu. Wah, saya udah beres nih tugas ini nih, saya main game. Nggak salah main game itu, asal kita bisa ngatur waktu gitu, teman-teman. Gitu, Grace. Treat diri kita kalau misalnya kita udah mencapai satu pencapaian, kasih diri kita tuh istilahnya apa, treat tadi ya, kita hibur diri kita. Makasih diri saya, kamu udah baik banget, ini saya kasih hadiah ya buat kamu gitu Grace. Dan kalau misalnya kita sebaliknya, sama-sama Grace, dan kita sekolah tadi saya tambah lagi ya, kalau sebaliknya, kalau misalnya kita udah melenceng dengan apa yang jadi komitmen kita coba hukum diri kita sendiri gitu. Misalnya kita udah nggak komitmen dengan diri kita sendiri tentang ngerjain tugas, ya udah kita bilang, oke, kalau gitu kalau misalnya saya nggak komitmen lagi, saya akan hukum diri saya dengan nggak mau nonton film Korea lagi deh. Udah, film Korea hari ini, minggu ini udah cukup saya batasin, karena saya kemarin nggak komitmen nih. Gitu kira-kira. Ya, thank you Grace. Oke, mungkin cukup ya Mas Ardi ya, sudah malam. Oke, kita akhiri. Ya, kita siap Pak, ya, cukup. Ya. Siap Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Faisal yang telah memberikan jawaban yang sangat menarik. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Nanti saya akan nambahkan buat ini feedbacknya jangan lupa diisi. Di situ nanti ada untuk selfie ya, selfie kegiatan buat bukti kami untuk memberikan sertifikat dan TAK-nya. Oke, good. Mas Ardi, sebelumnya kita foto bareng ya. Kita teman-teman boleh Pak. Nyalain kameranya bareng-bareng yuk. Kita foto bareng, yeay. Ada Tasya, Iqbal, thank you udah hadir ya. Hasan, makasih. Rizky, makasih ya. Udah hadir. Waduh Pak, nggak ada kamera Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada kamera. Aduh, nggak ada kamera. Oke, Sri, thank you. Mungkin Mas Ardi yang mau fotoin Mas? Di screenshot aja, screenshot. Yeay. Foto bareng ya. Oke, thank you Sri udah hadir. Laura, thank you. Shiva, makasih udah hadir. Widya, makasih loh Wid, udah hadir Wid. Maria, makasih Maria udah hadir. Valen, Ilham ya. Oke, terima kasih semuanya. Sukses buat kalian semua ya. Makasih banyak Pak. Fotonya jadi banyak. Makasih banyak semua. Semoga semuanya sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Lancar-lancar kuliah online-nya. Makasih Pak. Amin. Sip. Ya. Sehat-sehat semua. Salam Terima buat keluarga di kasih, rumah Pak. ya. Thank you. Oke, saya izin pamit ya. Oke Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya paling bisa di sini. Nih orangnya suruh nampilin mukanya bisa di sini paling di capture. Langsung.